Jadi hari ini mau borong burung. Ini lagi di jalan ke sepeda. Kita lihat kira-kira burungnya bagus atau enggak. Kita borong kurang lebih ada 5-7 ekor. Pokoknya ikutin terus keseruan dunia satwa. Kita borong burung naik sepeda. Oke, sebentar lagi udah mau buka puasa nih. Kita lagi OTW jalan pulang. Terus juga si burung sudah ada di belakang. Tahu kelihatan nggak tuh? Susah soalnya ada di belakang. Jadi nanti kita langsung aja unboxing di rumah. Nanti kita unboxing burung yang ada di belakang ini nih. Oke guys, kita lanjut pulang dulu. Selamat berbuka puasa buat yang menunaikan ibadah puasa. Tapi sebentar lagi ya, jangan buka puasa sekarang. Masih belum waktunya guys. A few moments later. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah tadi kita sudah belanja guys, anakan burung parkit Australia. Tepatnya sih lebih ke borong sih guys, anakan parkit Australianya. Tapi tadi cukup melelahkan guys. Saya tuh borong si anakan parkit Australianya itu naik sepeda guys. Untung aja sepedanya sepeda tandem ya, sepeda double kayak gitu. Dan baru kali ini nih borong lagi anakan parkit Australia yang cukup banyak. Nominalnya sih walaupun nggak gede-gede amat gitu ya, tapi lumayan lah, di angka 3,5 sampai 4 jutaan guys. Jadi langsung aja kita unboxing nih guys paketan yang tadi udah kita beli guys. Nah tadi ini packing sendiri guys. Ya packingnya seadanya kayak gini nih, karena perjalanannya deket banget guys. Dari rumah saya tuh kurang lebih ya setengah jaman lah, jadi nggak lama-lama amat. Terus pakai kardus biasa dan lubang udaranya juga nggak gede-gede amat, cuma begini-gini doang tuh, asal-asal doang. Tapi di sini muatannya cukup banyak guys, karena satu kardus ini ada isinya kurang lebih 7 ekor anakan parkit Australia. Langsung aja kita buka daripada dia kasihan kelamaan guys di dalam si box ini nih. Oke, langsung kita buka dan kita review satu-satu nih guys. Saya tuh paling suka tuh kalau buka-buka paketan gitu, asik gitu guys. Dan ini kalau ngedenger suara anakan parkit Australia tuh asik. Ngek-ngek. Suaranya tuh kayak suara radio rusak guys. Ngak-ngek gitu kan. Oke, sip. Nah, suaranya tuh udah kedengeran kan? Ada suara kik, itu paling suka tuh. Apalagi suara kayak gitunya ada di kandang saya sendiri guys. Itu paling suka tuh. Udah pasti jadi anakan guys. Ini sih pastinya ngebuat teman-teman semua di rumah tergiur dan pengen banget punya ini nih guys. Langsung aja kita keluarin satu-satu nih guys. Ini dia yang pertama. Nah, ini dia yang pertama nih guys. Ini jenisnya kalau dilihat dari motifnya adalah pearl guys, ataupun mutiara. Suaranya ngak-ngek gitu guys. Ini udah minta makan nih guys. Nah, ini jenisnya pearl atau batik atau mutiara ya guys. Dan ini aman, kondisinya juga bagus. Nah, kalau misalnya mau pelihara ataupun mau beli anakan dari parkit Australia, kalian harus lihat dulu dia aktif atau enggak. Terus seperti biasa di duburnya itu kotor atau enggak, dan lihat badannya. Kalau anakan kayak gini badannya enak guys, kelihatan gemuk atau enggaknya tuh, karena si dagingnya itu belum ketutupan sama si bulu guys tuh. Jadi kelihatan kan anakannya itu gemuk atau enggak. Yang ini sih gemuk guys, bagus. Oke, kita langsung taruh sini aja dulu. Wah, di dalam udah pada loloh-lolohan nih guys. Ini yang pertama baru keluar. Nah, ini dia yang kedua nih guys. Ada ibu-ibu guys. Yang kedua ini jenisnya grey guys. Dan kalau dilihat dari warna bulunya, ini jenis kelaminnya prediksi kuat sih jantan guys. Nah, karena warnanya pekat. Dan kita lihat lagi. Nah, badannya tuh gemuk tuh. Kalian lihat, ini tulangnya nggak kelihatan nyilet lah istilahnya ya kalau di burung ya. Dan kita lihat bagian duburnya juga bersih, bagus. Oke, anatominya semua bagus, aman. Yang satu malah ngumpet guys di belakang kardus guys.
Nah, ini udah 2, terus kita ambil lagi. Nah, ini anakan yang ketiga, guys. Ini sama nih, ini jenisnya grey. Tapi sebenarnya kayaknya bukan grey, guys. Nah, ini lebih tepatnya kayak pied. Karena si sayapnya itu warnanya kuning ataupun keputihan tuh. Ini kayak jenisnya pied, guys. Tapi piednya dominan ke grey. Ini bagus. Respon lolohnya juga bagus, aman. Terus badannya juga gemuk tuh. Kalian lihat gendut banget kan? Terus juga duburnya bagus, bersih. Oke. Ini yang ketiga. Tuh. Panen-panen segini tuh, usia-usia segini tuh seneng banget, guys. Karena nggak kekecilan, nggak kegedean. Pas banget lah pokoknya lah. Nah, ini langsung aja kita keluarin lagi. Mana nih? Ini rusuh banget nih yang di dalam dus. Ini juga sama nih, guys. Rusuh nih yang di luar nih, guys. Nah, ini jenisnya sama pied nih, guys. Tuh. Tapi ini prediksi kuat adalah jenis kelaminnya betina nih, guys. Karena warnanya ini kusam, guys, nggak cerah. Nah, ini kita lihat lagi. Jangan budek. Badannya juga sama nih, gendut. Tuh, gemuk banget. Tuh, berisi, padat, bagus. Terus juga duburnya bersih. Dan respon lolohnya tuh, guys. Kenceng banget, guys. Dia sampai bunyi. Nih, kalian denger ya bunyinya ya. Kalau misalkan si parkit Australia dilolohin, guys. Nih, kita dengar dulu ya. Suara parkit Australia dilolohin. Dianggap saya tuh indukan, guys. Jadi seolah-olah saya ngelolohin dia, guys. Jadi suaranya kayak gitu tuh, suara anakan parkit Australia kalau lagi dilolohin. Nah, selanjutnya ini udah 1, 2, 3, 4. Sudah 4, kurang 2 lagi. Oh, ada 6 ekor, guys. Bukan 7 ekor, saya lupa. Tadinya mau beli 7 ekor, guys. Tapi yang satu udah keburu kejual, guys. Udah keburu laku, guys. Nah, ini yang kelima nih, guys. Saya ngeri jatuh, guys. Ini anakan malah mepetnya ke sini semua lagi. Nah, ini yang kelima, bulu jarumnya masih banyak. Nah, buat teman-teman yang nanya, ini kok bulunya kayak gini, tajam-tajam. Ini istilahnya tuh bulu jarum. Bulu jarum ataupun bulu yang masih dalam bentuk sedotan, guys. Belum pecah. Kalau udah pecah kayak gini nih, guys. Nih, keluar bulu-bulu bagus baru. Kalau bulu-bulu jarum ya kayak gini nih. Jadi jangan panik kalau misalkan burung kalian bulunya masih kayak gini kalau masih anakan. Ataupun ketika dewasa, ketika bulunya copot, numbuh bulu baru, bulunya kayak gini, itu kalian jangan panik. Karena itu normal, guys. Oke, ini ditaruh sini, taruh depan dulu nih, biar nggak rusuh. Nah, terus keluarin lagi satu lagi. Nah, ini sih yang bagus nih menurut saya, guys. Nah, ini dia nih, guys. Tuh. Ini motifnya sama pearl, tapi lebih dominan ke warna kuning. Tuh, jambulnya juga bagus, warnanya kuning, guys. Dan kita lihat kondisi badannya. Ini gendut sih, guys, bagus. Tuh, gemuk banget, guys. Dan ini temboloknya lagi pada kosong semua nih. Karena sengaja tadi saya belinya itu nggak disepetin ataupun nggak disuapin dulu. Karena ngeri ke gujlak-gujlak ataupun ke goyang-goyang di dalam dus. Karena kan tadi bawanya naik sepeda kan, terus juga ditaruh di keranjang belakang ataupun di jok belakang. Takutnya dia muntah. Jadi belum pada dilolohin semua nih, guys. Nah, buat kalian nih yang mau pilih anakan parkit Australia yang bagus, ini nih ciri-cirinya seperti ini. Dia respon terhadap lolohan. Nah, ini disangkanya kita lagi ngeloloh, guys. Dan kedengeran suara cicit. Nah, kayak gitu nih. Kalian lihat? Nah, kayak gitu. Itu kedengeran suara kayak gitu artinya dia respon lolohan, guys. Dan itu bagus banget. Ini daripada rusuh di depan saya semua nih, saya ngeri jatuh nih, guys. Jadi kita masukin aja ya ke dalam inkubator beberapa nih, guys. Tuh, gua kata apa? Jangan budek. Ngeri jatuh juga tuh kan, hampir jatuh kan. Jadi nanti kita lolohin satu-satu, kita keluarin, guys. Ini kita masukin. Tuh, ini respon lolohnya bagus banget, guys. Tuh. Oke, yang ini 2 saya biarin di luar karena lebih gampang nanti ngelolohinnya. Nah, yang ini kita tutup dulu, guys, sementara. Nah, buat teman-teman yang mau pelihara parkit Australia, saya saranin kalian boleh pelihara yang dari kecil kayak gini, tapi yang jenisnya ada blast on-nya, yang ataupun ada warna orange di pipinya, atau yang jenis normal kayak gini, guys. Karena daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan jenis-jenis ataupun genetik-genetik yang lainnya, apalagi yang albino. Buat pemula saran jangan. Dan buat kalian yang mau pelihara burung parkit Australia yang baru-baru, jangan pernah memaksakan kehendak. Dalam arti kalian sanggup buat beli burung parkit Australianya ini harga 550.000 per ekor, ataupun sampai pokoknya harganya itu kisaran dari 550 sampai 650.000 per ekor. Tapi kalian nggak sanggup buat beli pakannya seperti ini nih, guys. Nih, ini pakan parkit Australia berat 1 kilo itu untuk 1 bulan
untuk 1 ekor ya, itu kurang lebih untuk 1 bulan lebih lah. Itu sekitaran harganya itu 190.000 guys buat 1 bulan. Jadi jangan kalian paksain kalian beli parkit Australia mampu gitu. Terus kalian kasih makannya itu pakai bubur bayi, sebutlah serelak ataupun apalah, pokoknya itu tuh pakan itu buat bayi guys, buat bayi manusia bukan buat bayi burung. Dan ada beberapa memang yang bisa ketolong ataupun bisa selamat ataupun bisa hidup dengan pakan itu. Tapi tidak semuanya dan lebih banyak yang mati ataupun mengendap makanannya. Ada beberapa brand-brand juga yang udah beredar di luar sana. Buat parkit Australia nggak cocok guys. Karena dia tuh menurut saya tuh burung yang termasuk riskan ataupun rentan terhadap makanan lolohan. Kalau misalkan nggak cocok ya udah mati guys. Jadi langsung aja nih kita kasih makan nih guys. Nah buat 6 ekor anakan parkit Australia saya biasa ngasih 1 sendok lebih guys. Nah kalau kurang tinggal tambah, kalau kelebihan jangan sampai guys kalau bisa guys. Oke, terus kita pakai airnya. Nah perbandingannya itu kalau misalkan di saya 1 sendok makanan lolohan, air tuh kurang lebih 2-3 sendok makan. Bisa sampai 4 lah. Nah terus saya aduk-aduknya pakai suntikan gede guys. Aduk-aduk ataupun biasanya saya tarik sedot. Nah saya sedot kayak gini terus buang. Nah saya tarik buang biasanya kayak gitu guys. Tarik buang. Nah serasanya ataupun sekiranya masih kental, tambahin air lagi guys. Wah ini anakan sih saya ngeri jatuh nih guys. Kita geser lagi nih agak jauhan. Oke kita tarik kayak gini. Terus kita sambil putar kita buang. Ini cara ngaduk yang paling instan sih kalau misalnya menurut saya. Terus buang kayak gitu, terus tarik lagi, terus buang guys. Nah sip, ini pakan lolohannya udah oke, udah aman, sudah bagus, nggak terlalu kental, nggak terlalu cair. Nah terus tinggal disedot pakai yang suntikan ini nih guys. Nah ini suntikan ini buat si anakan parkit Australia. Kalau misalkan suntikan yang gede ini buat burung makau guys, ataupun medium ke atas. Sekiranya belum bisa ketarik sama suntikan, itu makanan artinya belum ngembang guys. Jadi biasanya saya tuh disedot ataupun dibuang lagi terus kayak gitu sampai si makanannya itu benar-benar ngembang aman dan nggak ngental ataupun nggak ngendap guys. Jadi masih bisa kesedot sama si suntikan yang kecil ini. Ini airnya tambah lagi karena masih agak kurang sedikit. Oke tambahnya sedikit aja guys, sedikit-sedikit jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan makanan lolohan juga nggak bagus, kesedak, ataupun kita juga jadi seret lah, susah lah buat narik suntikannya. Tapi kalau kebanyakan airnya juga nggak bagus, si anakan itu nanti ujung-ujungnya jadi kurus. Nah kalau udah serasa cukup, nah gampang kan ditarik pakai suntikan kayak gini kan, nggak ada yang nyangkut. Nah kayak gini, sip, cukup. Nah ini kasih makannya gampang banget guys. Kalau si anakannya respon banget sama lolohan ataupun sama sepetan, kalian cukup pegang kayak gini supaya makanannya nggak ampar-amparan. Dan dia udah tahu selang suntikan guys. Tuh, tinggal kita arahin selang suntikannya masuk ke dalam mulutnya dia guys. Nah, tuh udah masuk, tinggal kita dorong pelan-pelan guys. Nah pelan-pelan kayak gitu. Ini udah masuk setengah, hampir setengah. Biasanya saya kasih kalau misalnya buat anakan parkit Australia 1 suntikan guys, 1 suntikan full. Nah yang ini juga sama nih. Nah kalau udah masuk dorong, sip, habis. Kalau yang ini gampang banget nih guys.
Nah, anakan sudah kita kasih makan semua guys. Nah, pasti teman-teman ada yang nanya, Bang, terus mulai kapan anakan ini bisa dilatih? Baik dari jalan ataupun terbang. Jadi kalau saya biasanya ngelatih si burung parkit Australia ini, lebih baik saya tunggu sampai bulunya sudah benar-benar full semua. Baik dari bulu ekor, ataupun bulu sayap, ataupun bulu yang lainnya yang ada di tubuh dia. Jadi nggak kayak buang waktu sih guys. Kalau misalkan kalian di rumah ada waktu banyak, kalian bisa ngelatih dari usia segini dengan cara dipancing pakai suntikan ataupun si sepetannya dipancing kayak gini sampai dia datang. Itu namanya walk to me, WTM. Habis WTM baru latih fly to me. Itu biasanya yang menjadi kendala owner-owner baru ataupun pemain-pemain baru yang main si burung parkit Australia. Biasanya kaget guys, si parkit Australia itu nggak bisa fly to me dengan bagus pas pertamanya ya, nggak bisa fly to me dengan bagus kayak burung-burung lainnya kayak lovebird ataupun parkit. Itu kalau misalnya fly to me awal itu aman aja, bagus. Tapi kalau parkit Australia, saya berani jamin itu pasti nabrak-nabrak plafon ataupun terbangnya langsung tinggi, nabrak tembok dulu atau segala macem. Itu biasanya pasti seperti itu. Tapi kalian jangan khawatir, itu biasanya di awal-awal doang. Kalian harus latihnya pelan-pelan guys, jangan langsung jarak jauh. Kalian harus jarak dekat dulu, mungkin 30 cm. Dia asal mau lompat terus terbang dikit langsung hinggap ke tangan. Terus mundur lagi 1 meter. Dia mau lompat dan terbang terus langsung hinggap ke tangan juga. Terus mundur lagi guys 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, nanti dari situ udah 2 meter itu udah aman. Baru kalian bisa latih dia jarak yang lumayan jauh. Dan ajarin manuver guys buat si parkit Australia ini. Untuk manuver itu biasanya ataupun untuk melatih bonding itu biasanya si owner itu manggilnya dari tempat yang agak tersembunyi, tapi si burung itu masih bisa manuver ataupun menikung ataupun datang ke si owner guys buat nyari si owner. Dan buat manggil si parkit Australia saya saranin pakai peluit guys, karena si parkit Australia ini termasuk terbangnya gocekannya asik guys. Gocek-gocek banget lah. Saya suka si burung parkit Australia itu. Dan kelebihannya lagi, yang jantan bisa siul dan bisa bicara guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara burung parkit Australia, kalau yang mau buat siul ataupun bicara itu pilih yang jantan. Tapi jantan ketika birahi ataupun ketika masuk masa kawin guys. Tapi kalau misalnya belum masuk masa kawin, itu biasanya nggak mau siul guys. Karena siul ataupun bicara itu biasanya buat menarik perhatian si betinanya atau wanitanya guys. Oke guys, kita sudah unboxing anakan parkit Australia. Kurang lebih ada 6 ekor guys. Bukan kurang lebih, pas banget 6 ekor. Tadi saya bully, wah dia udah langsung ngepak sayap guys. Dia udah kenyang tuh artinya tuh. Nah mudah-mudahan aja ini nantinya bisa jadi giveaway ataupun hadiah buat teman-teman semua di rumah. Kalau misalkan view-nya video ini dalam 1 minggu tembus 30.000 view guys. Dalam 1 minggu ya. Saya langsung hadiahin parkit Australia buat teman-teman yang tentunya subscriber ataupun penonton setia dari Dunia Satwa. Jadi jangan lupa di-share terus videonya sampai banyak supaya cepat tercapai 30.000 view dalam 1 minggu ya guys. Oke deh guys, mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan tentang si anakan parkit Australia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semua di rumah jangan teledor ataupun jangan memaksakan kehendak. Kalian cuma punya uang buat anakan parkit Australianya tapi pakannya enggak, itu kalian jangan sampai kayak gitu karena bahaya. Kasihan si parkit Australianya bisa mati guys. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini dan jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih informatif tentunya buat teman-teman semua nih, khususnya yang hobi dengan burung ataupun hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Oke, saya sama parkit Australia ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.